Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah. Marilah tiada henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kali kita tidak luput, kita tidak lupa, tidak malas untuk mengucapkan, untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah terus nikmatnya kepada kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang mana dimulai dengan qabliyah subuh, alhamdulillah saat ini kita bisa menyempatkan diri kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita juga, yaitu menuntut ilmu. Karena bagaimanapun thalabul ilmi fariidah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Kita tadi dari rumah, ya walaupun mungkin kita tidak tahu bahwa ada pagi ini ta'lim, tapi insya Allah di tengah jalan kita robah niat kita. Setelah sholat subuh kita akan mendengarkan ta'lim. Itu juga termasuk salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, meniti jalan untuk menuntut ilmu. Apa janji Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, apa janji Allah? Yufaqihu fid din. Allah akan jadikan orang itu faqih, orang itu alim, orang itu mengerti, orang itu suka akan apa? Akan agama, akan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kita di tempat ini Allah jadikan seseorang ataupun hambanya yang Allah senangi, yang Allah cintai. Dengan apa? Dengan Allah gerakkan hati kita, dengan Allah gerakkan pikiran kita, dengan Allah gerakkan kemauan kita untuk menuntut ilmu, khususnya di ahad-ahad pagi di masjid yang sangat kita muliakan ini. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin berbicara sedikit masalah iffah. Apa itu iffah? Iffah ini adalah usaha seseorang dalam menahan dirinya atas berbuat keburukan, atas berbuat kejelekan, atas berbuat kemungkaran. Namanya iffah, pakai ain. Dalam sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu annan nas minal ansar, yang artinya bahwasanya beberapa orang sahabat dari Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun meminta sesuatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, kemudian Nabi memberikan apa yang mereka minta. Setelah diberikan, summa sa'alu, kemudian mereka bertanya lagi, mereka meminta lagi. Fa'atahum, kemudian Nabi memberi lagi apa yang mereka minta. Sampai ketiga kali mereka bertanya lagi, mereka meminta lagi. Dan Nabi terus memberi apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu, sehingga habislah apa yang ada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, dan Nabi berkata, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu lakum. Apapun yang ada di dalam diri saya, apapun yang ada yang saya miliki dari sesuatu yang berharga, saya tidak akan sembunyikan dari kamu. Nah, ini poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari hadis dari baginda Nabi SAW ini, yaitu bagaimana dermawannya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dermawannya baginda Nabi. Ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika para sahabat dari Ansar meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi berikan. Terus meminta lagi, berikan lagi Nabi. Terus yang ketiga, mereka diberikan lagi oleh Nabi sesuatu apa yang mereka minta. Karena Nabi kita ini, para jamaah sekalian, memang sangat terkenal dengan kedermawaannya. Kalau kita ingin mencontoh salah satu dari akhlaknya Nabi SAW, yang merupakan uswah kita, yang merupakan qudwah kita, suri tauladan kita dalam kehidupan, contohlah dari segi kedermawaannya. Apalagi kalau bulan Ramadan, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau bulan Ramadan dermawannya seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Setiap dia ada yang minta dikasih, setiap ada yang minta dikasih, setiap ada yang minta dikasih, sampai tidak ada lagi yang dia miliki. Makanya dibilang tadi itu, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu lakum. Apabila ada saya memiliki sesuatu yang berharga, apabila kamu minta, saya tidak akan menyembunyikannya kepadamu. Ini poin pertama para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua apa? Sambungan ayat ataupun hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa may yasta'fif yu'affihullah. Tetapi barang siapa yang berusaha menahan diri, menjaga diri dari meminta-minta, yu'affihullah, Allah akan juga jaga dirinya, Allah akan muliakan dirinya. Nah, ini poin yang kedua, yaitu iffah, menjaga diri kita dari meminta-minta. Kalau kita menjaga diri kita, Allah akan jaga juga diri kita. Dan sekarang kita lihat, bukan cuma hanya orang-orang yang tidak berpunya meminta-minta, ya mungkin juga orang yang berpunya juga merasa kurang cukup, sehingga dia meminta-minta. Inilah yang Allah larang melalui baginda Nabi SAW. Kita punya keluarga juga mungkin, jangan sampai keluarga kita termasuk keluarga yang miskin. Jangan sampai anak-anak cucu kita tinggalkan dalam keadaan kelaparan. Seperti baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis juga, ketika sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ingin meninggal dunia, ketika sakit, dia berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mempunyai banyak harta dan saya memiliki satu orang putri. Bagaimana kalau harta saya ini saya sedekahkan kepada umat Islam,
seluruhnya. Apa kata baginda Nabi? La, jangan. Karena dia merasa anaknya cuma satu, ya kan. Nah, dia ingin bersedekah, menyedekahkan seluruh hartanya. Kata Nabi, jangan. Bagaimana ya Rasulullah kalau 2/3 dari harta saya? Kata Nabi, jangan. Sungguh banyak. Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya setengah dari harta saya infakkan, saya sedekahkan, saya wakafkan kepada umat Islam? Kata Nabi, jangan. Terakhir, bagaimana ya Rasulullah kalau 1/3? Apa jawab Rasulullah SAW? As-sulus fas-sulusu katsir. Setengah, 1/3, dan 1/3 juga itu termasuk yang banyak. Nah, itulah maksimalnya. Baginda Nabi SAW bersabda pada hadis itu bahwasanya janganlah kita memberikan kepada orang lain sesuatu sampai juga keluarga kita tidak memiliki. Kamu tinggalkan anak cucu kamu agniya, bercukupan, lebih baik daripada nanti dia setelah kamu meninggal, anak cucu kita itu meminta-minta kepada orang-orang. Nah, ini hadis yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tadi, marilah kita menjadi orang dermawan. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang meminta-minta, karena bagaimanapun itu sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadis yang pertama yang saya baca tadi. Wa may yuhnillah wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dirinya. Nah, ini juga bisa kita ambil hikmah dari hadis ini. Bagaimana orang sekarang tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Sudah memiliki harta, ingin lagi lebih. Sudah mempunyai rumah yang bagus, ingin lagi lebih bagus. Mempunyai mobil yang bagus, ingin lagi yang lebih bagus. Dia tidak ada merasa cukup. Tetapi bagi yang kita, walaupun mungkin Allah memberikan kita tidak banyak, tetapi kita merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, Allah akan cukupkan kita. Ini pesan Nabi SAW. Orang yang bahagia bukan cuma orang yang kaya. Orang yang kaya belum tentu bahagia, dan orang yang miskin juga belum tentu sengsara. Karena bagaimanapun bahagia ini diukur dengan bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Akan disebutkan di situ, "Wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, Allah akan cukupkan dia. Allah akan kayakan dia. Mungkin bukan kaya dengan harta, tetapi kaya dengan kebahagiaan, kaya dengan kecukupan, kaya sudah merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yughnihillah. Wa may yusabbir. Sambungan ayat ini, hadis ini, wa may yusabbir yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha sabar. Nah, ini hadis agak panjang ini. Barang siapa yang berusaha sabar dengan semua itu, dengan semua keadaan ini, baik itu sabar di dalam dia tidak meminta-minta kepada Allah, tidak meminta-minta kepada manusia, dan dia sabar dalam memiliki apa yang Allah telah berikan kepadanya, dan dia tidak terus mengeluh dengan kondisinya. Faman yusabbir yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar, Allah akan berikan jiwa yang sabar kepadanya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini adalah sesuatu yang sangat mahal.
Dalam kondisi saat ini kita lihat bagaimana orang tidak sabar dengan keadaan. Baik itu yang tidak memiliki ataupun yang memiliki. Yang tidak memiliki dia cepat terjerumus kepada maksiat karena tidak sabar. Apalagi kita lihat orang-orang yang misalnya dia kurang memiliki tetapi berusaha dengan ibadah yang sangat maksimal. Terkadang dia mengeluh, para jamaah sekalian, merasa saya sudah optimal saya ibadah saya, tapi kenapa rezeki itu jauh dari saya? Akhirnya keluhan itu membuat dia tidak sabar. Keluhan-keluhan itu akan bisa membinasakan dirinya. Akan dihinggapi dia yang namanya apa? Suudzon kepada Allah, prasangka jelek kepada Allah. Akan dihinggapi dirinya, dia akan berbuat maksiat, tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Karena tidak memiliki jiwa sabar. Makanya sesuatu yang paling baik yang Allah telah berikan kepada kita itu adalah jiwa sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sabar ini ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini berat juga, Pak, ibu-ibu sekalian. Terkadang kita ibadah, berangkat ke masjid ini Nurul Albab, merasa bosan, berasa malas. Nah, ini diuji kesabaran kita. Wah, saya tiap hari ke masjid, tidak berubah kondisi saya. Itu diuji juga kesabaran kita. Puasa Ramadan juga demikian. Ngapain kita puasa? Ngapain kita capek-capek? Nah, itu juga diuji. Diuji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita sabar menghadapinya? Harta juga yang kita miliki. Ngapain saya infakkan? Ngapain saya keluarkan zakat? Saya sendiri yang berusaha, saya sendiri yang mengerjakan ini. Hasil keringat saya. Nah, itu kesabaran itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah? Apa kita membangkang terhadap perintah Allah? Ini semua adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa misalnya belum pergi haji, belum pergi umrah. Ngapain saya umrah? Ngapain saya haji? Ngeluarin uang. Ya kan? Capek saya, merasakan capek di sananya. Nah, itu juga semua apa? Itu ujian kesabaran kita. Nah, inilah yang pertama, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Sabar di dalam tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kesabaran juga nih, Pak. Mungkin oke deh, kita diuji, kita enak saat ini di dalam rumah Allah ini. Tetapi setelah kita keluar dari rumah Allah, keluar dari masjid, nah, setan itu pasti akan menggoda. Baik itu menggoda di kamar-kamar ataupun menggoda di luar. Kita pergi ke pasar, kita pergi di jalan, kita lihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nah, ini juga adalah godaan dari setan. Di kantor misalnya juga kita digoda. Apakah kita sabar di dalam menahan diri kita terhadap godaan tersebut? Ini juga termasuk sabar yang dikehendaki dalam Islam. Sabar yang pertama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar tidak melakukan maksiat, menjauhi larangan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi setiap musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan berikan jiwa sabar kepada dirinya.
wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada yang Allah berikan kepada hambanya sesuatu pemberian yang baik, yang lebih bagus, yang lebih mulia dari pemberian sabar ini kepada hambanya. Alhamdulillah ya. Mungkin kita merasa kita termasuk orang yang sabar ya. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu pemberian, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun para jamaah sekalian, di dalam surga juga nanti Allah janjikan surga itu Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Berkata para malaikat ya dalam surah Ar-Ra'd itu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat-malaikat yang masuk di setiap pintu-pintu surga itu nanti akan berkata kepada para penghuni surga, salamun alaikum, keselamatanlah bagimu wahai penghuni surga, bima sabartum, dengan apa yang kamu sabarkan ketika kamu di dunia. Bahwasanya syarat untuk masuk ke surga juga adalah salah satunya adalah jiwa sabar. Karena bagaimanapun sabar ini kita butuhkan di dalam ketaatan, di dalam menjauhi larangan, dan juga di dalam menghadapi setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna tahiyatan wa salama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Dalam surah Al-Furqan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di surganya kelak. Bima sabaru, atas kesabaran mereka selama mereka hidup di dunia ini. Nah inilah ya, para jamaah sekalian, ya, bagaimanapun ya, mungkin kita masih merasa tidak sabar, sering gerasa gerusuk, sering marah, sering tidak sabaran menghadapi sesuatu ya. Mari kita perbaiki jiwa kita, mari kita perbaiki diri kita, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Begitu juga kalau kita ingin memohon kepada Allah, bermohon sesuatu kepada Allah, bermohon akan rezeki kepada Allah, bermohon kesehatan kepada Allah, bermohon umur yang panjang kepada Allah. Apa kata Allah? Bermohonlah lewat sholat dan juga lewat sabar. Kalau kita dengan sholat doang tapi tidak ada punya rasa sabar, itu kurang sempurna. Misalnya kita menghendaki, kita ingin kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah anak saya, sembuhkanlah cucu saya, sembuhkanlah istri saya. Kita sholat terus, tetapi kita tidak sabar dalam menghadapi demikian, itu kurang, tidak sempurna. Begitu juga kalau kita hanya sabar, tetapi kita tidak mau melaksanakan sholat di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga kurang sempurna. Sabar dan sholat ini harus kita satukan. Kita sabar dalam menghadapi segala ujian, kita sabar di dalam meminta kepada Allah, dan juga kita minta dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah sesuatu kepadaku lewat apa? Lewat sabar dan lewat sholat. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hikmah pagi ini, kultum subuh di Masjid Nurul Albab yang sangat kita cintai ini, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dalam Islam kita harus menjaga iffah, menjaga kemuliaan. Iffah ini kemuliaan, afif, orang yang mulia, orang yang bisa menjaga kemuliaannya.
Dengan cara apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang gemar meminta-minta. Kalau bisa kita memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan tadi, ketika dia diminta sesuatu, diminta makanan, diminta barang, dia langsung memberikan. Tidak ada kata-kata dia menahannya. Meminta lagi, dia berikan. Meminta lagi, dia berikan sampai 3 kali. Sampai habis apa yang dia miliki. Begitulah sifat dermawannya baginda Nabi SAW yang bisa kita contoh. Al-yadul ulya, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah daripada kita meminta-minta. Dan juga kita harus menjaga keluarga kita sepeninggal kita, setelah kita tiada. Wal yakhshal ladzina law taraku, khawatirlah kita akan anak-anak cucu kita yang kita tinggalkan, mereka itu apa? Dzurriyyatan bi'afan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa itu. Keturunan yang lemah. Lemah dari segi ilmu, lemah dari segi iman, lemah dari segi ekonominya, lemah dari segi akhlaknya. Nah, itu kita perhatikan. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan anak-anak cucu kita yang lemah, sehingga dia nanti setelah kita meninggal meminta-minta kepada manusia. Kata baginda Nabi SAW, lebih baik kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan berkecukupan daripada nanti kamu tinggalkan dia dan dia akhirnya meminta-minta kepada manusia. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini bisa menjadi pelajaran kepada kita. Marilah kita orang-orang yang gemar dalam bersedekah, berinfak, dan juga otomatis mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, jangan sampai kita tidak merasa tidak cukup, ya kan, harus sehingga kita meminta-minta kepada manusia. Kenapa manusia meminta-minta? Karena dia merasa tidak cukup dengan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita merasa cukup, Allah akan cukupkan. Nah, itu para jamaah sekalian. Kalau kita merasa cukup apa yang Allah telah berikan kepada kita, Allah akan cukupkan. Itu maksudnya apa? Allah akan berikan kenikmatan kepada kita dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kan ada orang begitu Pak ya, para jamaah. Allah telah berikan sesuatu, tidak pernah merasa nikmat. Allah telah berikan dia kekayaan, tidak pernah merasa nikmat dengan kekayaannya. Tetapi kalau Allah cukupkan, Allah berikan dia rizki, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia gaji yang besar, Allah berikan dia keluasan dalam pekerjaan, Allah berikan kecukupan. Maksudnya nikmat, dia merasakan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan itu semua harus dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Makanya Allah bilang, barang siapa yang sabar akan semua ini, Allah akan berikan jiwa sabar kepadanya. Karena bagaimanapun jiwa sabar inilah yang akan menolong kita. Jiwa sabar inilah yang akan menolong kita, Bapak, para jemaah sekalian, menolong kita dalam kehidupan dunia, dan insya Allah juga akan menolong kita dalam kehidupan akhirat. Karena Allah janjikan surga ini juga akan disiapkan bagi orang-orang yang sabar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, mungkin juga kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi kalau tidak ada, nah ini tidak masalah. Ini yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan juga kegiatan kita ini, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari Dewan Dakwah Islamiyah Kota Depok, setiap Ahad pagi ya kita berusaha memberikan ya apa sesuatu yang kita miliki ya. Karena kita biasa berdakwah begini, nah yang bisa kita miliki, yang bisa kita berikan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah tausiah keagamaan ini. Karena bagaimanapun ya bukan kami dari orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak, tidak. Nah, karena prinsip kita dalam berdakwah ini adalah memberikan sesuatu apa yang kita miliki.
Kita memiliki ilmu yang sedikit, kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata baginda Nabi SAW, sampaikanlah dariku, kata baginda Nabi, walaupun satu ayat Al-Quran. Sampaikanlah dariku, kata baginda Nabi, walaupun satu hadis dari beliau. Inilah yang tugas kami, para da'i di Dewan Dakwah Islam Indonesia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tidak merasa bosan dan tidak merasa alergi, karena bagaimanapun dakwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Dakwah kita bisa dengan qaul, dengan bicara begini. Dakwah juga bisa dengan hal, dakwah bil hal. Ini juga lebih optimal, lebih bagus dakwah kita dengan keadaan, dengan hal. Mudah-mudahan kami juga di sini bisa konsisten, kan? Doakan, kami mohon doa kepada para jamaah sekalian. Kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling nasihat menasehati. Nah, ini yang pernah saya bahas di awal yang waktu saya ceramah di sini. Saling, makanya kata-katanya watawasau bil haqqi, saling menasehati. Kalau mungkin kami nanti ada kesalahan, tegur kami. Kita ketemu mungkin nanti di luar, mungkin bukan di masjid ini, ketemu di jalan, para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu melihat kami ada sesuatu yang kurang cocok, kurang pas, kurang pantas dalam Islam, tegur kami. Inilah namanya watawasau bil haqqi, mau menegur dan mau ditegur dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu kembali tadi ke tema kita, kembali kesabaran lagi. Tidak cukup dengan kebenaran yang kita bicarakan, tetapi juga harus sabar. Nah, ini sangat mulianya jiwa ataupun sifat sabar ini yang harus kita miliki. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.